Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, melanjutkan pertemuan minggu kemarin yaitu tentang pujian. Di sini Bapak akan bahas lebih detail ya tentang pujian supaya kalian paham apa sih pujian di bahasa Sunda itu. Baik, perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa pujian kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti pepatah ya, pepatah atau nasihat-nasihat. Namun pujian biasanya yang digunakan orang Sunda itu berupa pepatah-pepatah atau nasihat-nasihat yang tidak terlepas dari agama Islam ya. Nah, di sini lihat perkara pujian. Nah, bisa kalian lihat pujian teh nyaeta salah sahiji hasil karya sastra Sunda dina wangun puisi atau ugeran ya. Upami ditilik tina sejarah pujian teh puisi buhun anu nyoko kana ajaran agama Islam. Nah, jadi biasanya isi pujian ini memuat tentang nyoko kana ajaran agama Islam. Ya. Asalna tina syair atau syair anu asalna tina bahasa Arab. Ya, jadi kalau dilihat dari sejarah pujian teh ini diambil dari puisi ya, bentuknya seperti puisi ya. Buhun anu nyoko karena ajaran agama Islam yang isinya memuat tentang ajaran-ajaran Islam ya. Nah, jadi yang ini pengertian pujiannya. Oke. Maaf. Nah, ini baik, dilanjutkan ya Pak. Biasanya pujian ini di mana ya sering dilakukan lah bahasa ininya ya. Biasanya sih ini suka dilakukan di masjid, biasanya sebelum sholat itu kan ada pujian dulu, ada atau sebelum ada acara-acara keagamaan ya, khususnya agama Islam ya. Itu biasanya ada pujian. Itu biasanya yang sering mungkin yang sering kalian dengar ya, mungkin di daerah Bapak ya, di daerah Bapak kan Sunda ya, mereka sering ya, ibu-ibu ya, ataupun mungkin Ikhwan ya, melantunkan pujian ya, yang isinya ya berupa nasihat-nasihat atau pepatah ya, nasihat-nasihat atau pepatah lah gitu ya. Isinya biasanya nyokokan ajaran Islam gitu ya. Jadi ini pengertiannya nih ya, jadi diambil dari bentuknya seperti puisi lah, dibangun puisi atau ugeran dalam bahasa Sunda. Oke, kita lanjut ya. Jadi paham ya. Kalau dilihat dari sejarah ya, pujian ini memang diambil dari kata syair ya, atau syair yang asalnya dari bahasa Arab, yang artinya ini di bahasa Sunda ya, dalam versi bahasa Sunda ini adalah berupa seperti pepatah ya, pepatah lah gitu ya. Pujian itu pepatah ya, pepatah yang nyokok karena ajaran Islam. Nah, pujian umumnya diwangun ku opat pada lisan. Pada lisan itu baris ya. Jadi ada 4 ya, atau bahasa Sundanya opat pada lisan, 4 baris. Oke, nanti Bapak akan kasih contohnya ya, pujian itu seperti apa. Terus dina sapadana itu bait ya. Jadi pujian ini secara umum dibangun 4 baris ya, atau pada lisan dalam satu bait. Sapadana itu bait ya. Oke. Dina sapada aya 4 pada lisan atau jajaran. Jadi dina sapada ya, di sini ada 4 pada lisan ya,
atau dari 4 baris ya, dari satu bait misalkan ya, satu bait itu terdiri dari 4 jajaran ya, kepada lisan ya. Nah, dalam bahasa kitanya ya 4 kalimat lah gitu ya. Saya lanjut. Dina sapada lisan diwangun ku sababaraha engang. Nah, biasanya karakter dari pujian ini diwangun ku sababaraha engang. Engang itu apa? Engang itu suku kata. Mungkin ada yang 6 suku katanya ya. Ada yang 8. Kebanyakan biasanya sih 8 ya. Baik, kita lihat contoh pujian di sini. Nah, ini ya contoh pujian bahasa Sunda. Nah, ini judulnya nih eling-eling umat ya. Dan yang satu lagi hedat anu kuat, hejat maksudnya ini ya, hejat yang kuat. Nah, oke. Nah, biasanya seperti ini nih kalau di masjid itu sebelum azan berkumandang biasanya seperti ini. Kalau orang Sunda ya, misalnya eling eling umat gitu kan. Muslim di muslimat, hayu urang berjamaah sholat maghrib. Nah, bisa diganti bisa sholat isya, misalkan bisa ya, atau sholat subuh begitu kan. Nah, dan lainnya. Estu kewajiban keur urang di dunia, pikeun pibekeuleun jaga di akhirat. Nah, ini seperti itu ya. Tuh, biasanya memuat pepatah-pepatah ya yang nyokok karena ajaran Islam. Ini dia kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ini isinya tentang apa? Hei umat gitu kan, sadarlah sadarlah umat gitu kan. Muslim di muslimat gitu kan, orang-orang muslim, hayu orang berjamaah, mari kita berjamaah sholat maghrib atau isya gitu kan. Biasanya ini sebelum azan ya, apa itu azan maghrib, isya ataupun yang lainnya. Terus estu kewajiban, tentu itu kewajiban ya. Keur urang di dunia, selama kita di dunia pikeun pibekeuleun jaga di akhirat, untuk bekal di akhirat. Nah, jadi itu ya isi nasihat ininya ya. Biasanya nyokok karena ajaran Islam. Nah, ada juga di sebelah di sampingnya nih ya, ini juga sama termasuk ke dalam pujian ya, hejat anu kuat. Nah, hedat anu leuwih kuat, anu gagah, anu perkasa, mugia Gusti ngajaga ti jalma nu dolin dosa. Allah anu ngamankeun ka abdi tina kasieun, mugi Gusti nyalametkeun ka abdi tina kasieun. Nah, ini juga sama. Kalau kita perhatikan ya, sebentar. Di sini lihat ini kan diwangun ku ugeran ya, puisi, bentuknya memang liriknya lah seperti puisi begitu ya. Di sini ada empat sapada ya. Ada sapada ya, terdiri dari beberapa barisan. Di sini ada 4, di sini 4 barisan dalam satu bait juga sama ya. Biasanya sama kalau sini 4 ya. Di sini juga 4 ya sapadanya. Nah, di sini ya ada sepada aya 4 pada lisan. Nah, ini ya, dina sapada lisan dibangun ku sababaraha engang suku kata. Nah, ini mungkin engangnya atau suku katanya 6 ya. Misalkan eling eling umat 6 kan. Muslim di muslimat. Nah, 6 itu sebutnya engang. Hayu urang berjamaah salat. Nah, jadi itu ya. Jadi dan juga sama. Nah, itu. Ya, jadi ini adalah sebenarnya contoh ya. Sebenarnya banyak ya, maaf, sebenarnya banyak contoh pujian. Mungkin kalian bisa lihat di internet contoh pujian bahasa Sunda. Ini hanya gambaran saja ya, bahwa pujian ini biasanya sering digunakan ketika sebelum azan ya, atau sebelum azan berkumandang. Dan tidak hanya itu juga biasanya digunakan mungkin di acara-acara seperti hari-hari besar Islam ya, dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah,
Nilik Purwakanti dina pupujian ya. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan Purwakanti dalam pupujian itu seperti apa? Baik, Bapak jelaskan kembali. Apa itu Purwakanti? Purwakanti teh nyaeta sarwana atau padeukeutna sora kecap. Jadi Purwakanti ini adalah kesamaan suara ya, kesamaan atau mirip ya nada atau suara, misalkan a b b kayak begitu ya. Seperti contoh misalkan tadi di sini misalkan ini ya, hedat anu leuwih kuat anu gagah anu perkasa mugi Gusti ngajaga. Nah, dia ada kesamaan nih, perkasa ya, ngajaga gitu kan, ti jalma nu dolim dosa. Nah ya, terus ini juga he Allah anu ngamankeun, tuh ngamankeun di sini ka abdi tina kasieun sieun. Nah, ini ada kesamaan nada, itu sebutnya Purwakanti ya. Oke. Nah, di sini Purwakanti ini ada yang berbentuk rantaian ya. Berbentuk rantaian ini yaitu padeukeutna sora kecap nu ngajaja. Biasanya ada apa? Suaranya sama ya, berjajar begitu ya. A, ada yang seperti itu ya. Nah, ada juga Purwakanti runtuyan ya. Purwakanti runtuyan ini padeukeutna sora kecap anu ngaruntuy. Jadi ada juga yang berbentuk AA, BB, jadi seperti itu. Coba kalian lihat di internet ya, banyak sekali contoh pujian di bahasa Sunda. Pasti di situ ada unsur-unsur Purwakantinya. Maksudnya ada kesamaan suara ya. Apakah itu AA ataupun sejajar ya, rantaian ataupun Purwakanti runtuyan atau Purwakanti rantaian. Nah, itu ada AA satu jajar ataupun ada AA dan BB. Nah, itu contoh saja, contoh nada saja gitu ya. Oke, jadi paham ya untuk pujian. Jadi intinya pujian ini biasanya dilaksanakan apakah satu orang atau berbarengan. Nah, untuk pujian ini di bahasa Sunda ya, atau orang Sunda biasanya ada yang bersama-sama ya, di apa seperti lagu lah begitu kan. Ada juga yang sendiri itu ya. Nah, itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan seputar pujian ya. Nah, Bapak ulang kembali ya dari sini ya. Nah, ini perkara pujian, terus contoh pujiannya ya. Seperti ini, mungkin kalian bisa lihat contoh-contoh yang lain di internet. Dan ini Purwakanti yang ada dalam pujian. Nah, biasanya tidak terlepas dari ini, ada kesamaan suara di situ. Oke. Baik, mungkin itu ya, cukup untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan, kalian nanti bisa kirim email via email di bawah ini ya, Bapak. Nah, ini. Oh iya, Bapak lupa untuk PTS minggu depan ya, bahasa Sunda kelas 7, kisi-kisinya ini boleh kalian catat ya. Kisi-kisinya dari pertemuan awal sampai akhir ya sekarang. Nah, kisi-kisinya yaitu paguneman ya, terus kaulinan barudak ya. Topiknya ini pupujian. Paguneman memuat perkara paguneman dan lain-lain. Jadi seputar dimulai dari pengertian paguneman itu seperti apa, contoh paguneman seperti apa, syarat-syarat paguneman seperti apa. Nah, itu kalian hafalkannya di rumah. Atau mungkin kalian punya bukunya, kalian tinggal dibaca-baca lagi. Atau kalau nggak ngerti, ada di Google ya, translate dari bahasa Indonesia ke Sundanis ya, atau Sunda, atau dari Sundanis biasanya ke Indonesia, ada ya di situ ya. Tinggal diinikan saja ya, diartikan saja, gampang kalau nggak mengerti. Nah, kita pelan-pelan lah ya, intinya supaya kalian sedikit-sedikit paham lah gitu. Walaupun memang bahasa Sunda ini ada yang bilang bahasa yang sangat sulit, tapi kalau kita belajar sedikit-sedikit insya Allah pasti bisa.
Oke, di sini Bapak dipermudah ya supaya kalian gampang mempelajarinya. Dan seterusnya ini untuk kaulinan barudak ya, perkara kaulinan barudak dan lain-lain. Terus pupujian ya. Nah, pembahasan tadi ya pupujian dan pembahasan sebelumnya yaitu tentang perkara pupujian dan lain-lain. Oke, jadi itu ya. Silahkan dicatat sekali lagi ini untuk kisi-kisi pentas Sunda. Kalian tinggal di pause saja, catat di buku ya, terus dipelajari ya di rumah, dibaca-baca lagi di buku ataupun bisa cari di internet. Oke, itu saja mungkin dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.